Udah cantik belum? Ngapain sih dari tadi make up nggak Udah kelar-kelar? cantik belum? Ya udah nggak usah di make up juga udah cantik tapi aduh. Ini Bener nggak- peres. Kemarin aja dibilang katanya mukanya kurang cerah, kurang bercahaya. Cantik Ya nggak? udah ini udah cahaya banget ya. Soalnya zaman sekarang ini kita sebagai tim Istrisa harus kudu hati-hati terhadap pelakor. Hei, Pelakor itu nggak usah ditakutin, tapi justru diakrapin. mungkin kalau kamu ngerasanya, oh aku nggak mungkin, saya kan kamu selalu bilang, aku nggak mungkin disukain para pelakor, katanya kan begitu. Iyalah. Zaman sekarang pelakor mah sadis-sadis. Nggak ngeliat muka, tapi ngeliat uang. Nih dengan kata lain lo bilang gue jelek dong. Wah, di sini mana tim Istrisa? Istrisa, mana tim Istrisa? Banyak loh, enak aja. Mau ngapain? Mau ada siapa? Ini ada komunitas anti pelakor. Apa tuh? Komunitas pokoknya isinya semuanya ini pokoknya anti pelakor. Korban-korban pelakor. Korban pelakor yang pernah punya cerita buruk di masa lalu. Nah aku pengen ngobrol sama mereka, aku pengen tahu. Coba mana penasaran. korban-korban pelakor? Seperti apa? Tapi kalau bisa pelakornya diundang juga dong. Pelakor bisa kan cakep-cakep. Hah? Mau ngapain pelakornya, mau diapain? Mau dinasehatin, dibimbing, sama diluruskan. Terus? Gak pertanyaan emang situ berani? Ya kan gue DPR ngebimbing orang supaya jalan yang benar. Ya. Dia DPR, gue DPRD. Ya udah mana coba kita undang aja deh. Ya, korban pelakor dan juga founder komunitas anti pelakor. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Ini Hidup tim Istrisa. Tim Istrisa. Ibu di sebelah sini, Bu. Ibu silakan Iya, di yang sini, Ibu si- sayang. Ini kayak komunitas silakan. superhero bagaimana sih pakai bukain Wonder Woman apa Catwoman? Ya, kalau zaman sekarang lagi heboh doktif ya. Pakai begitu ya, dokter detektif. Oh iya Tapi iya. ini perhimpunan anti pelakor. Ini korban-korban pelakornya nih ya. Korban pelakor. Oke. Nah, ya udah. Iya banget. Ibu langsung bilang, iya banget kasihan. Ya ini ibu-ibu di rumah harus nonton nih ya biar nggak jadi korban. Dan laki-laki juga bapak-bapak harus nonton biar kalau punya pelakor aman ya. Langsung aja. Kita lihat nih seperti apa komunitas anti pelakor ya. Inilah Adenova, sosok penyelamat bagi para korban perselingkuhan. Dengan mendirikan komunitas anti pelakor tahun 2022, Adenova merangkul setiap para korban kejahatan cinta dari rasa trauma yang menyiksa. Melalui sejumlah kegiatan seperti podcast, gathering, seminar maupun kegiatan sosial, Adenova mencoba membuka dan membangkitkan kembali para hati yang terluka. Bagaimana kisah dan cerita lengkap para komunitas anti pelakor dalam memperjuangkan keadilan cinta? Simak penuturannya di Jam Praktek. Yang di sebelah kanan saya baju kuning rompi biru ini adalah Mbak Adenova. Ini pendiri komunitas anti pelakornya ya. Ya benar. Yang di sebelah ini sebut saja, kan nggak mau disamarkan ya. Sebut saja yang Mawar Melati. oh, udah biasa Trit. Siomay sama tempe. Betul. Ya sebut saja Mbak Siomay dan Bu Tempe ya. Nggak cocok, somai batagor. Oke, ini Mbak Adenova sebelum kita ke korban-korbannya nih ya. Kenapa mendirikan ini, apa juga Mbak Adenova ini juga adalah korban pelakor yang suaminya dibawa lari oleh pelakor apa gimana nih? Ya pertama kenapa saya membuat komunitas anti pelakor itu awalnya berdasarkan tentunya pengalaman pribadi. Korban pelakor juga? Ganas pelakornya. Kami hilang dibawa lari? Cerai sama suaminya? Raum. Cerai sama suaminya dulu? Ya. Umurnya berapa? Sekitar 20 tahun lebih muda. Suami kenal di mana sama tuh pelakor itu? Pada saat di arena, makanya ada beberapa tempat yang memang kita harus waspadi ya para perempuan di luar sana. Ini tempat-tempat yang dimana banyak banget terjadi transaksi ataupun tempat-tempat pelakor hangout.
Gitu. Pelakor hangout. Iya, Wah, apa udah aja? ditargetin nih gitu loh. Yang si bapak ini, si ini, dan mereka kadang-kadang juga sampai ada suatu, kita kan komunitas anti pelakor. Mereka juga ada komunitas untuk yang pelakor. Di mana ketemunya sama pelakor itu? Tadi Ibu bilang kan Biasanya tempat yang ya, tempat sering arena, terjadi. olahraga, ya seperti golf, seperti itu. Kedi. Pelakornya Kedi. Tuh makanya Trit gue gak suka golf gara-gara gitu. Oh jadi suami ibu suka main golf, ketemu Kedi, apa dinikahin apa dipacarin doang? Nikah siri. Nikah siri. Dari pengalaman itu ibu buat anti pelakor tuh. Ya karena pada saat saya jatuh down, mental saya jatuh, saya nggak tahu nih mau diskusi kemana, mau curhat kemana, ya kan? Kita bicara ke keluarga, tabu. Ya kan, kita bicara ke sahabat, udah pasti berpihak mati kita. Ya kan, kita bicara kemana nih? Wah, ke profesional, ada dananya enggak? Nah, betul. Psikolog mahal loh. Psikolog, Yes. iya betul. Ya, pengacara mahal loh. Nah, makanya kemudian itulah salah satu alasan kenapa akhirnya saya membentuk komunitas anti pelakor. Ya kita kampanyenya tuh di media sosial, yang tentu kita semua tahu itu gratis gitu loh. Jadi Cukup dengan orang-orang paket yang data. suaminya diambil pelakor, bergabung ke sini, bisa Saling berbagi cerita, cerita. terus dengan bantuan kami dengan komunitas anti pelakor itu membawa mereka dengan mengarahkan lewat akses ke psikolog maupun akses ke pakar profesional lainnya seperti pakar hukum tanpa harus melalui biaya. Jadi kita ajak lewat semua podcast. advokasinya juga ada. Ya, podcast, curhat lewat DM gitu loh. Nah, tapi ada Konsultasi pertanyaan. psikolognya juga bisa. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya seperti itu. Oke, ada pertanyaan saya yang sebetulnya saya pengen tanya nih. Pribadi apa yang? Pribadi dulu ya kan. Dulu ketahuannya gimana tuh suami ternyata dikasih sama si Nah, Tapi emang pernikahan berapa tahun sih sama suami ibu? 20. 20. baru ketahuan 20 tahun nikah nih. Ya, dan Anak udah gede-gede. anak saya alhamdulillah satu, masih Iya. kecil, masih 10 tahun. Jadi gini, kita memang ya harus memahami bahwa dunia laki-laki itu beda dengan dunia perempuan. Benar. Sangat berbeda. Jadi kita para ibu itu kadang-kadang kan di rumah ngurusin keluarga, anak, dan merasa cukup. Betul. Mbak Astrid, kita Betul, merasa betul, cukup setuju. gitu. Kita kan tidak mau bersaing dalam arti karir ataupun pendapatan gitu. Namun ternyata dunia laki-laki itu beda dengan dunia kita. Dan kita harus harus sadar, itu harus sadar gitu loh. Nah, saya tahunya itu setelah saya awalnya dari HP. Ya kan, terus ketahuan dari anak baca HP-nya dia. Karena saya tipe yang percaya. Kan ada tipe yang ibu-ibu yang sangat percaya ya sama suaminya. suami. Aku enggak, aku tipe yang percaya. Jadi saya menganggap 20 tahun itu masa sih dia kayak gitu loh. Ya. Betul. Masa sih gitu. Ketahuan lah. Baru ketahuan dari sana. Ini apa nih? Apa Sayang-sayangan. Kak sayang-sayangan? Ini Pakai apa beb nih, beb Mas? nggak? I'm beb. Ih, sayang-sayang. Sudah makan sayang. Oh. Ajang jangan lupa, A-nya panjang. Ayang. Oh. Nah, intinya adalah dia lebih memilih pelakor itu. Waktu saya kasih opsi, karena saya orangnya juga termasuk salah satu perempuan yang mungkin lebih kuat ya mungkin secara mental ya. Jadi saya kasih opsi itu gitu loh. Kamu mau situ apa mau sini ya Ya. kan. Pada saat dia memilih untuk berpikir ulang, di sana saya sudah tahu sekitar 50% lah jawabannya. Dengan dia ngomong enggak saya berpikir ulang itu 50% tuh. Artinya dia nggak tegas langsung. Nggak tegas kan, Iya. tidak bisa mengambil jawaban yang mana gitu ya. Nah kemudian 50%-nya lagi ini saya mungkin dalam kondisi keuangan saya masih bisa mampu menyewa detektif. Dari Oke. sanalah 50% itu saya ambil dari keputusan itu dari dengan nyewa detektif. Hasil dari riset detektif. Dan ternyata memang udah serius. Ibu labrak nggak tuh pelakor waktu itu Bu? Saya sih nggak mau melakbak ya. Nggak. Gengsi ya Bu ya? Gengsi Iya. lah. Gengsi Karena lah. bukan saingan kita ya ngelabrak Ya, pelakor. bukan, pertama bukan Iya. saingan kita. Yang kedua yang namanya Saingan dong orang ibu ditinggalin. dia ingin keduanya sebenarnya. Apa? Iya. Beliau ingin keduanya berjalan, tetapi kan saya menolak. Iya. Iya. Karena saya bilang saya tidak menolak yang poligami itu ya, tapi saya menolak caranya. Caranya. Caranya Iya. yang Karena nggak dia benar. diam-diam. Diam-diam udah punya 2 anak, baru ngomong soal itu. Akhirnya ibu ditinggalin nih. Terus ibu ngebuat komunitas pelakor itu langsung tuh waktu itu. Iya langsung, karena gini, saya kan punya energi yang paling kenceng nih ya, ibu-ibu kalau udah marah kan, Betul. Singa aja kalah dah, Iya, singa. iya. Ya kan kalau udah garang dateng gitu kan. Iya. Nah, saya pikir ini energi ini positif,
Tapi bisa juga dibikin negatif. Lo bikin energi ini bisa nangis seharian, sebulanan, tahunan. Terus aku pikir ngapain ya? Udah deh, daripada kita ribet-ribet, gimana kalau kita ngebangun masyarakat di luar sana, ibu-ibu, pasangan-pasangan untuk bisa lebih awareness. Bagaimana nih caranya nih kalau kita menghadapi situasi seperti saya. Diselingkuh, diceraikan. Iya, caranya gimana dengan bikin membuat komunitas komunitas anti pelakor lewat media sosial. Medsos. Ya. Berapa orang yang tergait waktu awal-awal lu? Ya dikit lah, paling cuman berapa gitu kan, di bawah 50 awalnya. Cerita ke ibu layanin tuh? Dia DM, terus saya ngadain acara waktu itu, karena kantor AP itu ada di Jakarta dan Bali. Ya, kenapa di Bali? Karena saya juga ada di sana, ada properti. Jadi saya bolak-balik Jakarta Bali kan. Nah pada saat itu saya mengadakan acara itu, ternyata animo masyarakat di Bali pun bagus. Itu 240 orang. Saya ngadain di atas kapal pesiar. Oh, tuh para korban-korban pelakor pada ngumpul tuh? Ngumpul. Ada sosmednya ya? Ada sosmednya. Ada sosmednya, ada Instagramnya, Oh, ada tuh dia tuh. TikToknya. AP. Modeling AP production. Modeling Production. AP Ada Lokate. TikTok juga Ya. gitu loh. Ada YouTube. YouTube itu isinya lebih ke podcast sama untuk yang TikTok lebih ke podcast gitu. Karena dan kita kerjasama dengan berbagai industri perfilman. Kenapa? Karena kita tahu di luar sana paling kayaknya message yang paling gampang itu selain media sosial lewat film. Film ya benar, seni budaya. Seni ya. budaya. Gitu. Pesannya nyampe jadi ya? Ya langsung nyampe. Terus juga dengan layangan putus kedua gitu. Jadi lebih mudah ya untuk mengajak untuk komunitas, untuk apa? Ibu-ibu itu untuk join komunitas. Oke, komunitas ini hanya untuk korban pelakor saja. Artinya kan kalau korban pelakor kan ibu-ibu nih, istri-istri. Perebut laki orang gitu. Korban pebinor juga. Perebut bini orang artinya suami-suami yang menjadi korban juga enggak di sini? Karena gini, kalau untuk rubriknya yang kita selalu adakan di media sosial itu umum. Jadi kita tidak harus membicara soal gender. Kita berbicara secara umum. Jadi kalau misal di sana kita tampilkan bagaimana cara untuk mengetahui apakah orang tersebut selingkuh atau tidak. Bagaimana cara mengetahui bagaimana supaya jangan sampai terjadinya perselingkuhan. Jadi before and after kita sharing gitu loh. Oke, yang menarik nih saya mau tanya sama sebelah aja langsung nih. Oke, saya tanya Ibu Batagor dulu yang sekarang suaminya hilang ya. Lenyap ya. Nah Ibu pernikahan berapa lama saat tahu suami selingkuh? Waktu itu masih kurang lebih 9 tahun. 9 tahun pernikahan, anak berapa pada saat itu? Anak sudah 2, cuma yang jaraknya jauh, yang satu bedanya 7 tahun. Jadi anak yang kedua itu baru 1 tahun. Masih baby. Iya. Profesi suami apa? Swasta, kerja swasta. Selingkuhnya dengan profesi dengan apa tuh? Dengan teman kerja juga. Sekantor? Iya. Bawahan atau selevel? Selevel. Jadi karena mereka sering bareng, jadi sering keluar kota gitu kan. Suka ada event-event gitu, suka ada acara-acara. Jadinya mereka sering bareng, sering ini jadinya terjadilah mereka seperti ya saling sayang-sayangan kali ya. Pacaran? Bukan nikah? Bukan. Taunya dari mana Ibu? Dulu itu kan masih zamannya BBM ya. Iya, dari BBM, dari telepon gitu. Jadi waktu itu saya periksa handphone, saya foto dari handphone saya gitu kan. Terus ya udah akhirnya dikasih selama kemudian saya ngasih tahu ini kenapa ada ini gini sampai ada foto cewek itu dan dia ya berpakaian tidak sopan lah ya istilahnya. Oke. Saya langsung kan berasa gimana gitu ya. Terus akhirnya terjadilah dia kasus di kantornya. Apa Bu kasusnya? Penipuan. Dia apa, di penjara dia? Akhirnya sampai di penjara. Terus selingkuhannya, pelakornya? Sama, karena kasusnya. Dua tuh nipu tuh? Iya. Wah cocok emang tuh dua, ada jodoh. Ya kan orang baik pasti ketemu orang baik. Iya. Orang jahat ketemu orang jahat. Nah. Mereka hidup bahagia di penjara. Tapi kan beda penjaranya. Iya benar-benar juga ya. Terus mereka akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Dia sendiri yang minta pisah. Tapi dia nggak sempat minta maaf sebelumnya? Sempat. Waktu ketahuan itu saya sempat marah. Itu udah saya nggak pernah marah, nggak pernah ini. Sempat saya saya pengen cuma saya akhirnya ditahan gitu kan untuk nggak boleh kekerasan gitu kan. Kalau diceritain mau nangis. Apa ceritanya Bu? Kenapa Bu, coba cerita?
Kenapa kita buat komunitas apa ini? Saling berbagi, menguatkan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Memuatkan masing-masing korban. Apa yang membuat ibu nangis apa coba? Apa ingin ibu ingat apa pada saat itu? Maksudnya kan anak saya masih kecil banget, baru 1,5 tahun gitu loh. Kenapa Allah tuh ngasih cobaannya tuh seperti ini? Tapi untungnya saat itu saya udah kerja. Alhamdulillah. Dan kerja saya tuh baru berapa bulan ya, belum ada setahun gitu kan. Cuma untungnya dibantu sama kakak saya untuk menyelesaikan masalah keluarga. Sedih banget sih memang. Pasti sakit, pasti sedih, banget. pasti sakit Udah sekali. gitu kan saya ngelihat anak saya yang kecil itu jadi sakit-sakitan. Karena saya sendiri juga nggak kuat, waktu itu saya sempat dirawat sampai seminggu. Akhirnya ya udah saya langsung dikasih kekuatan di situ. Saya harus kuat, pokoknya saya harus kuat, saya harus bisa membesarkan anak-anak gitu kan. Ya sudah akhirnya pisahlah. Akhirnya saya lihatlah di medsos ada berita-berita ini. Wah, saya ngelihat sini ada komunitas perselingkuhan. Akhirnya saya menghubungi Mbak Ade untuk berkomunikasi. Ya udah bergabung kita jadinya ya. Curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Ternyata di situ banyak yang masalah seperti saya yang lebih besar parah dari saya gitu. Jadi ada kekuatan di situ. Ibu nggak kepikiran mau balik lagi sama suami? Justru mantan saya yang ingin balik lagi karena kan ngelihat anak-anak sudah pada besar. Bilang apa suami datang lagi ke ibu tiba-tiba? Ya dia berterima kasih, minta maaf, datang ke rumah ya berterima kasih, terus minta maaf sama ibu saya juga, sama saya, sama keluarga. Itu ibu yang akhirnya berpisah ya? Nah, ibu Siomay. Ini ibu yang Siomay ini kan akhirnya sekarang masih bersama suami. Bersama suami. Dulu suami kerjaannya apa? Dulu suami saya ada usaha juga. Pengusaha. Iya, dibilang pengusaha, pokoknya usaha ada. Usaha di bidang? Packaging. Nah, si selingkuhannya apa nih? Saya nggak tahu. Selingkuhannya itu kerjanya apa. Bukan di dalam dunia pekerjaan. Bukan dalam kantornya dia. Dan dia dikenalkan dengan temannya. Temannya itu pengen ikut bisnis, diajarkan. Dikenalkanlah dengan perempuan ini, ternyata perempuan ini pernah dalam kasus penipuan. Tukang tipu emang pelakor-pelakor kebanyakan ya. Terus? Saya selama ini, memang saya tuh orangnya selalu positive thinking. Karena saya pikir gini, capek kalau mikirin suami itu kerja di mana, lo di mana, kamu di mana. Saya nggak pernah. Dia yang selalu begitu sama saya dulu. Dari zaman saya kuliah, dia yang selalu posesif. Ya berarti orang yang posesif berarti dirinya begitu. Nah, terlalu posesif sampai saya kerja dulu, pas setelah menikah barulah saya nggak boleh kerja. Itu. Ibu kenal sama wanita itu sebelum ketahuan selingkuh? Tidak kenal sama sekali. Jadi saya tuh taunya itu setelah sudah ketipu. Jadi itu. Oh, suami ibu ketipu dulu? Ketipu dulu, terus baru habis itu bangkrut. ada pengancaman. Pengancaman apa? Saya akan cerita gitu kalau dilaporkan ke polisi gitu. Jadi taunya tuh karena kan kita nggak jadi beli rumah, karena itu kan memang uang rumah ya. Oh, tabungan mau beli rumah. Terus? 4M lah ada itu ya. Nah setelah kita mau beli rumah, kayaknya nih saya tanya, kapan kita nih udah lihat-lihat terus rumah, kapan ininya gitu kan. Saya bilang, dia bilang iya nanti gini. Saya pikir dia ngomong bisnis itu cuma 100 jutaan dulu ini ya udah. Kayaknya kita enggak deh, aku jadinya ketipu. Berapa? Semua. Uang apa? Uang rumah. Situ saya kaget. Ya udah kalau saya pikirnya gini, ya udah kalau memang bukan milik kita, Allah memang udah bilang itu titipan mau diapain lagi. Saya berpikir gitu. Kakak saya bilang, tadinya sih mau sama kakak saya, suami saya tuh. Tapi dia, kakak saya tuh, saya luar biasa. Yang mensupport saya tuh, saya punya orang tua yang hebat. Saya diajarkan dan anak saya untuk menjadi pemaaf. Uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan segala-galanya. Semua itu hanya titipan. Kita nggak tahu esok besok itu akan jadi apa. Yang penting harta itu ada di anak kita. Itu yang kita di situ ya. Nah, orang tua saya itu memaafkan. Jadi kadang-kadang gini, kita dari korban seperti ini, keluarga itu perlu untuk merangkul. Merangkul.
Dan saya ini bisa berjalannya waktu, memang yang membuat kita move on itu diri kita sendiri. Betul. Kebahagiaan itu dari kita sendiri, apa yang buat kita bahagia itu. Jadi saya bilang, oh makna dari semua ini bukan karena materi, Mas Uya. Kalau memang dia baik, ya sudahlah. Ini memang ujian buat kita. Saya mikir gitu kan. Tapi masa depan anak-anak ini, saya pikir apakah harus berhenti di sini, harus hancur juga. Intinya Ibu memaafkan suami lah ya Bu ya. Memaafkan suami. Nah Bu, kalau artis yang jadi korban pelakor ada nggak? Artis korban pelakor. Selama ini sih dia jadi pelakor. Itu dia yang jadi pelakor. Makanya Ada korban pelakor ada. Artis? Awal ada. Yang dulu ikut sampai sekarang masih join. Jadi gimana dulu gimana? Awal-awalnya kita merintis bersama. Merintis bersama dia. Karena dia korban pelakor. Dia korban pelakor. Iya. Dia artis. Yes. Suaminya artis juga. Artis terkenal. Terkenal. Dia cerai gara-gara pelakor. Iya. Terus bergabung bersama Ibu. Iya. Terus sekarang masih? Masih. Kita masih kontak-kontak, masih Iya. hubungan baik. Siapa Bu artisnya? Oh, aku nggak bisa bicara. Inisial aja yang Inisial, suami inisial. siapa? Inisialnya. Aduh, jangan deh, nanti takut banget. privacy. Private lah ya. Karena berhubung suami saya ini seorang pejabat, kadang nggak pejabat yang istilahnya mempunyai pelakor, istrinya cerita. Ada. Wah, Ada banget. Jadi Sudah istrinya ini juga kuduga. ngadu nih. Ada. Istrinya ngadu. Pejabatnya apa nih? Kepala daerah? sudah kuduga. Masih menjabat nggak sekarang? Masih sih. Oke. Istrinya tetap tahan? Ya, karena alasan anak, keluarga. Sama duit pasti. Ya. Jadi tahu Tapi kehilangan. istrinya punya jabatan tinggi loh. Istri punya jabatan tinggi juga. Iya, dia pengusaha. Pengusaha. Ayo cari siapa istrinya pengusaha. Keceplosan. Banyak pasti. Ya keceplosan kata ibu adek. Mati deh. Tapi istrinya itu pernah ngelabrak itu pejabat gak suaminya? Apa dia ya udah lah Sampai gitu. Apa udah sedetail capek, itu, udah sampai sering gitu? sedetail itu, jadi udah dicuekin aja. Jadi cuma curhat aja cerita. Ya ibaratnya masing-masing lah. Gitu. Udah capek Udah mungkin. capek mungkin ya. Mungkin Ya, waktu gitu. awal-awal tapi lama-lama udahlah. Sebetulnya suami yang selingkuh tuh bisa dijerat pidana gak sih? Nah, Bisa. Bisa. Undang-undang apa? Perzinahan? Jadi ada dua, undang-undang perzinahan sama undang-undang itu. Karena dia kan penggelapan dana. Jadi maksudnya dana ini harusnya untuk istri sah, tapi dia pakai untuk pelakor. Oh Jadi itu bisa ada dua. undang-undangnya? Ada. Jadi perempuannya pun juga yang Bisa pelakornya kena. itu juga bisa kena, hati-hati aja jadi pelakor. Jadi pelakor itu juga bisa kena. Tapi Dua-duanya dua-duanya bisa kena kan? Bisa, dua-duanya bisa. Perzinahan bisa. Perzinahan bisa. Penipuan Penipuan bisa, penggelapan dana bisa. Nah saya baru tahu nih penggelapan dana sama penipuan bisa menjerat orang yang selingkuh gitu kayak. Bisa. Nah ini info baru nih ya, jadi hati-hati loh. Ya. Bener gak sih? Iya. Para pelapor-pelapor dan anggota-anggota komunitas anti pelakor ini, mereka selain curhat dapat apa lagi, pendampingan apa lagi? Ada pendampingan psikolog, pakar-pakar psikolog. yang udah pada stres ya? Iya. Ada yang datang sampai udah gila belum? Stres gitu? Enggak sih. Karena Enggak. itu kita arahin ke profesional. Oke, Jadi psikolog. dia hanya DM terus kemudian kita arahkan ke profesional. Nih untuk ibu-ibu yang banyak nanganin pelakor nih, ciri suami selingkuh. Kalau suami saya itu pulangnya malam. Oh, pulang malam. Pulang malam gitu kan, jam 3 ada Kameramen proyek. dong. Nah, udah gitu. Kena. Dia biasanya deket sama anak-anak. Tiba-tiba ada acara apa-apa dia Nggak ikutan. nggak ikutan. Kalau Ibu Batagor, ciri-ciri suami selingkuh. Ciri-cirinya sih sebenarnya kelihatan banget ya. Cuma kadang kan kita suka nggak sadarkan diri.
Pertama, Seperti apa kalau waktu mantan suami? Pertama dia kelamaan di kamar mandi. Yang biasanya nggak bawa handphone. Itu Bang, ngapain tuh? Dia bawa handphone ke kamar mandi. Terus kedua yaitu sering pulang malam, alasannya macam-macam. Alasan macam-macam. Dibilang anak sakit, ya udah urus aja dulu, gitu deh pokoknya. Pokoknya nggak peduli banget dengan keluarga. Biasanya gitu. begitu. Biasanya dia peduli setelah dia ketemu pelakor, ya dia agak-agak ya udahlah gampang nanti ini macem-macem lah jawabannya gitu kan. Jadi itu satu, ke kamar mandi biasa nggak bawa handphone, dia bawa handphone. Kedua sering pulang malam, sering nginep ya, dengan alasan ada kerjaan di luar kota ini apa. Check-in tuh kan. Iya, nggak tahu lah ya. Sekarang singkat saja terakhir, singkat ya, sesingkat-singkatnya pesan untuk para pelakor di luar sana. Pesan untuk para pelakor. Awaslah, hati-hati dengan hukum sama karma. Oke, Bu Batagor. Bu Batagor. Ya, intinya hati-hati, semua itu pasti akan ada balasannya cepat atau lambat. Betul. Contohnya udah di penjara tadi kan. Iya. Tadi Bu Mbak Ade. Ade. Hati-hati. Kenapa? Karena kita itu negara hukum. Ya, jadi di luar sana mungkin tidak terlihat, tapi kemudian nanti tiba-tiba nanti ada ya seperti itulah ya hukum-hukum yang menjerat kalian. Dan cepat bertobat. Kenapa? Karena dunia itu tidak sesingkat itu. Itu nanti ada karma, nanti ada itu, nanti malah kena ke keturunannya. Ya. Jadi cerita-cerita ibu-ibu ini tadi menurut saya sudah bisa menjadikan alarm atau warning buat kalian-kalian di sana. Jangan jadi pelakor, jangan selingkuh. Karena ada contoh-contohnya tadi yang selingkuh sama pelakor yang masuk penjara. Pidana. Ya kan? Yang satu lagi tadi langsung jatuh miskin, bangkrut dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kepercayaan adalah pondasi utama dalam suatu hubungan. Keputusan untuk bertahan atau pergi memang menjadi dilema yang sulit. Pada akhirnya penting untuk memilih yang terbaik untuk kebahagiaan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.